Yingzi merasa kalau Jiang Yi hanya berpura-pura menderita amnesia dan membuat temannya saling berasumsi alasannya melakukan itu. 有没有一种可能，因为王阿姨和蒋叔叔总出差？但他为什么要装呢？看我今天怎么拆穿你，跟我演电视剧呢。Yingzi kemudian mengerjainya dengan mengaku sebagai bibinya dan membawakan makanan dan jus tomat kesukaannya. Jiang Yi yang mendengar kata tomat tentu saja sedikit takut karena dia benci dengan tomat. Jiang Yi menyuruh meminumnya, namun tidak disangka Jiang Yi meminumnya sampai habis dan membuat Yingzi terkejut. 真喝了，真好喝，谢谢姑妈。 Berkat Jiang Yi rela meminum jus tomat, teman-temannya percaya dia amnesia dan ingin membantu memulihkan ingatannya dengan mengajak makan bersama. Hanya Yingzi yang masih sedikit tidak percaya dan Jiang Yi hanya berpura-pura karena setelah jatuh saat lomba lari beberapa hari berikutnya, Jiang Yi masih ingat semuanya. Yingzi beranggapan di kota Hangtian hanya mereka yang mengenal dirinya, jadi Yingzi akan menghabiskan 3 hari penuh dan menyuruh mengambil hidupnya yang singkat selama 17 tahun yang sudah diringkas di buku catatan dan langsung membacakannya dengan lantang, jadi menyuruhnya mendengarkan baik-baik. Setelah selesai membaca, Yingzi berharap kenangannya selama 17 tahun akan pulih dan menyuruh Mingyu merekamnya secara real time dan akan berada di stasiun radio SMA Hangtianchen diputar sepanjang hari. Yingzi kemudian membacakan biografi Jiang Yi yang dia tulis sendiri di mana dia lahir dan juga dirinya ingin menjadi ahli bela diri. Namun Yingzi menyindirnya saat masih TK pernah percaya dengan tempolong besar bisa meningkatkan kekuatannya kalau memakai di kepalanya. Merasa tidak kuat, Jiang Yi menyuruhnya berhenti dan mengaku tidak ada tempolong. Mendengar itu teman-temannya langsung berpikir kalau Jiang Yi berpura-pura. Jiang Yi menyuruh membuang biografinya. Namun Yingzi melempar bukunya dan membuat Jiang Yi tidak bisa mengambilnya. Mengingat itu, Jiang Yi merasa kalau itu ide yang buruk, namun Yingzi melakukannya karena takut Jiang Yi melupakan mereka semua, dan saat Sung Yuan bertanya di mana sekarang buku itu, Yingzi mengaku tidak tahu dan dengan melirik Jiang Yi, Yingzi bilang mungkin sudah dibakar seseorang. Mendengar itu Jiang Yi mengaku tidak menyimpan benda itu. Yingzi memberitahu masih ada benda yang disimpannya dan langsung mengambilnya. Yingzi memperlihatkan kotak yang digembok dan menyuruh mengingatnya saat ulang tahunnya yang ke-17, mereka memberi hadiah apa ke dirinya. Mendengar itu Mingyu tersenyum. Saat itu Yingzi merayakan ulang tahunnya yang ke-17, namun saat Yingzi meminta hadiah, mereka memberi hadiah yang sama dengan hanya berupa kartu dan membuatnya kesal. 我方明宇必满足他一个愿望。 Yingzi mengumumkan resmi membubarkan grup kelompok 6 dan langsung meninggalkannya, namun tidak ada yang menghentikannya dan membuatnya bertanya. 都没有人拦我一下的吗？走啊，拦！ Kemudian Mingyu mengajaknya duduk kembali karena sudah meneliti bersama dan mendiskusikannya. Sung Yuan memberitahu dirinya nanti akan menjadi sarjana universitas di masa depan, Mingyu akan menjadi CEO, belum lagi Yi Fei dan Guan Chao, banyak yang mengejar mereka untuk meminta tanda tangan. Pada saat itu kami bisa memberinya apa saja, tidak bernilai lebih dari sekarang. Mendengar itu Yingzi mengerti alasannya kalau mereka berempat pasti menjadi semakin berharga, tapi Yingzi langsung menyindir Jiang Yi. Jiang Yi beranggapan selama tidak menikah dengannya, apapun yang Yingzi lakukan. Mendengar itu temannya tertawa dan Yingzi menyuruhnya jangan menikah dengannya. Menurutnya seperti dirinya yang naksir Jiang Yi dan membuat mereka langsung berdebat. 暗恋曹婷婷呢？曹婷婷怎么了？曹婷婷还是孙燕姿的粉丝呢。你说曹婷婷可爱？曹婷婷不仅可爱，她名。曹婷婷，曹婷婷，朱广明，朱广明，朱广明，朱。 Kembali ke masa kini, Yingzi memberitahu selama dirinya mengeluarkan kartu ini, mereka dapat memenuhi salah satu keinginannya. Yingzi tidak tahu apa ini masih dihitung sekarang. Mendengar itu mereka hanya memandang kartunya dan terdiam. Yingzi memberitahu 6 dari mereka hanya Guan Chao yang tinggal di kota Hangtian. Tahun-tahun ini dia merawat nenek sendirian, sekarang dia akan menikah.
dia pasti berharap kita teman baik ini bisa kembali. Jadi seandainya kartu ini masih bisa dihitung, Yingzi berharap mereka semua bisa kembali ke kota Hantian bersamanya menghadiri pernikahan Guan Chao. Yingzi tahu mereka sudah dewasa dan punya kesibukan masing-masing, jadi tidak perlu buru-buru menjawabnya, tapi jangan buru menolak karena masih ada 1 minggu lagi sebelum pernikahan, jadi akan menunggu jawabannya. Sung Yuan melakukan ujian proposalnya, namun para dosen melihat ada kesalahan data dan ini tidak boleh terjadi, jadi argumennya untuk topik ini tidak diperbolehkan. Sementara Mingyu diajak Tuan Feng untuk pergi ke Hong Kong untuk melakukan perjalanan bisnis, namun dia memberitahu kalau dirinya akan meminta cuti akhir pekan ini dan beralasan untuk menghadiri pernikahan temannya. Gurunya memberitahu kepada Sung Yuan bahwa masih ada 1 kesempatan dan menyuruhnya untuk menghadiri forum pertemuan puncak tentang teknologi informasi bersama dengan dirinya pada akhir pekan ini. Gurunya akan berusaha untuk mencari peluang dan menjelaskan kepada 2 profesor tersebut. Di sisi lain Mingyu akhirnya setuju untuk pergi ke Hong Kong bersama manajer Guo untuk proyek tersebut. Jiang Yi juga mendapat panggilan video dari firma hukum, bahwa Sabtu ini proses persidangan untuk hak cipta gamenya akan dilakukan di Shanghai dan disuruh untuk menghadirinya. Mendengar itu Jiang Yi memberitahu bahwa sebenarnya dirinya ada pertemuan penting Sabtu ini dan masih ragu untuk pergi ke persidangan tersebut. Saat Yingzi tengah menyiapkan angpau dengan tersenyum, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Jiang Yi yang tidak bisa menghadiri pernikahan Guan Chao. Mendengar itu Yingzi bergegas ke hotel dan bertanya kepada resepsionis untuk menanyakan kamar Jiang Yi. Namun resepsionis tersebut memberitahu bahwa Jiang Yi sudah check out pagi tadi. Resepsionis kemudian memberikan tas kecil kepada Yingzi dan memberitahu bahwa itu adalah titipan dari Jiang Yi. Yingzi langsung membuka tas tersebut yang ternyata berisi buku catatan tentang permintaan maaf Jiang Yi karena tidak bisa menghadiri pernikahan Guan Chao. Dengan perasaan kecewa, Yingzi berjalan keluar hotel dan mendapat pesan dari Mingyu kalau dia akan melakukan perjalanan bisnis ke Hong Kong dan khawatir tidak bisa menghadiri pernikahan Guan Chao. Mingyu juga akan menitipkan hadiahnya terlebih dahulu kepada Yingzi. Bersamaan dengan itu Yingzi juga mendapatkan pesan dari Sung Yuan yang memberitahu bahwa pekan ini ada forum yang harus dia hadiri tentang tesis kelulusannya, jadi tidak bisa pergi menghadiri pernikahan Guan Chao. Mendengar itu Yingzi hanya bisa terdiam penuh dengan kekecewaan. Guan Chao sedang membungkus permen pernikahan dengan sangat bahagia dan mendapat telepon dari Yingzi kalau mungkin teman-teman yang lain tidak bisa datang ke pernikahannya. Mendengar itu Guan Chao hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata pun. Yingzi meminta maaf kepada Guan Chao. Yingzi juga memberitahu mereka sebenarnya ingin datang, tapi ada pekerjaan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka juga sudah menyiapkan angpau untuk pernikahannya. Mendengar itu Guan Chao hanya bisa menyuruh Yingzi berhati-hati saat pulang ke desa, karena membawa uang yang banyak dan nanti akan menjemputnya di bandara dan Guan Chao langsung menutup teleponnya dengan perasaan sedih. Saat rapat di kantor, direktur yang bernama Hekian memberitahu hanya ada 10 laporan yang diberi peringkat A. 6 dari 10 laporan ditulis oleh Zhang Yiran. Hekian menyindir Yingzi karena tidak mendapatkan satupun artikel. Kemudian Jiang Feng memberitahu ada berita besar kemarin. Songke tahu kalau ada seorang penulis bernama Ding Ye sedang menganiaya wanita di dalam mobil. Yingzi mengaku juga menontonnya dan menurutnya itu disengaja. Dan ini bukan berita besar dan tidak ada kredibilitas sama sekali. Zhang Rian memberitahu akun yang memposting ini memperoleh ratusan ribu pengikut dalam semalam dan manfaatnya jauh lebih besar dari kita yang menulis naskah. Yingzi mengaku kalau kita bukan seperti gosip paparazzi. Mendengar itu direkturnya membenarkan pernyataan Yingzi. Namun nama Ding Ye jadi topik pencarian hangat berkat itu, dan sekarang adalah era di mana lalu lintas adalah rajanya dan beranggapan Yingzi tidak mengerti ini. Direkturnya merasa harus memanfaatkan ini dengan melakukan wawancara eksklusif dengan menyuruh Zhang Yiran, namun Yingzi menawarkan diri untuk melakukannya. Direkturnya beranggapan Ding Ye sulit dihadapi karena tidak menerimanya sejak debutnya wawancara apapun dengan media berita. Yingzi merasa jika ingin mewawancarainya, harus mengenalnya dulu, namun direkturnya tetap menunjuk Zhang Rian dan langsung membubarkan rapat.
散会。 Saat Yingzi sendirian, Zhang Yiran menghampirinya dan menurutnya Yingzi sangat tertarik dengan topik Ding Ye. Yingzi mengaku sudah membaca bukunya saat sekolah SMA dan mengaku penggemar beratnya. Zhang Yiran bertanya apa ada yang istimewa darinya. Mendengar itu Yingzi memberitahu kalau belum membaca bukunya, pasti menganggapnya seperti biasa. 丁爷可厉害了。 Zhang Yiran bertanya apa dirinya depresi karena tidak ditugaskan untuk topik ini. Mendengar itu Yingzi mengaku sedikit, namun Yingzi mengaku menerimanya dan akan menantikannya saat Zhang Yiran selesai mewawancarainya. Dengan cara ini kita dapat menemukan kebenaran dengan cepat. 你的心愿，职场就是这样。 在意你的心愿呢？ Cerita kembali ke masa sekolah di mana Yingzi sedang memamerkan buku album Stephanie Sun kepada teman-temannya dengan menyuruh melihat di kanan bawah terdapat tanda tangannya dan membuat teman-temannya memujinya. Namun teman yang melihatnya memperlihatkan 10 album dan juga tanda tangan keduanya. Melihat itu Yingzi terkejut. Tiba-tiba gurunya dari belakang mengetahuinya dan menyuruh Yingzi diam. Alhasil gurunya langsung menyita semua album temannya itu dan membuatnya menangis. 还没收，拿着呗。 Yingzi sangat lega karena album miliknya tidak disita. Saat sedang senam pagi, Mingyu bertanya apa dia tidak meminta albumnya lagi. Mendengar itu Yingzi beranggapan kalau jika sudah disita olehnya, tidak mungkin untuk kembali. Mingyu memberitahu saat dirinya pergi ke kantor mendengar akan ada pembersihan besar-besaran pada item hiburan termasuk memeriksa di laci meja siswa. Mendengar itu Yingzi langsung berlari kembali ke kelas. Yingzi mencari album miliknya dan sudah tidak menemukannya dan membuatnya lemas. Yingzi gelisah karena albumnya disita dan memikirkan satu cara yaitu dengan pergi ke kantor dengan menyelinap lalu curi catatannya. Yifei menyuruh tidak menyebutnya pencurian, tapi ambil kembali. 拿回来，拿回来！你聪明，你聪明，拿。 Mingyu menolaknya dan mengaku tidak akan pergi. Yingzi memohon kepada kelompoknya dan memberitahu kalau mereka masing-masing memiliki kartu keinginannya di sini. Sung Yuan bertanya apa yakin ingin menggunakannya untuk ini. Menurut Yingzi tidak ada yang lebih penting dari ini. Mereka menyelinap saat malam dan langsung masuk ke kantor, dan saat melihat album yang disita, Yingzi mengaku semuanya edisi terbatas dan mengaku nanti ingin menjadi dekan, namun Yifei yang menjaga pintu menyuruhnya menemukannya dengan cepat. Yifei melihat security dan membuat mereka menunduk. Sung Yuan, Guan Chao, dan Mingyu yang menjaga di luar merasa akan ketahuan dan membuat Sung Yuan memiliki ide untuk mengajak berlari Guan Chao. Saat itu Jiang Yi merangkul Yingzi dan membuat Yingzi hanya terdiam. Yingzi tidak menemukan album miliknya, dan saat Yifei bertanya album yang mirip dengan miliknya, Yingzi mengaku kalau punya miliknya tanda tangannya ada di kanan bawah dan menurutnya ini semua milik Chao Tingting. Yifei mengajaknya mencarinya lagi, namun Yingzi menolaknya dan beranggapan sudah tidak bisa kembali. 找不到了，燕子再也回不来了。 Mereka semua langsung berpikir dan Sung Yuan berasumsi mungkin saja gurunya membawanya pulang. Guan Chao merasa mereka tidak bisa pergi ke rumahnya untuk mencarinya. Yifei menyarankan untuk mengakui kesalahan, namun Jiang Yi malah mengatakan kalau itu hanya sebuah catatan. Mendengar itu Yingzi kesal dan berpamitan pulang. Saat mereka berada di warung neneknya makan pangsit, neneknya mencari Yingzi karena tidak kelihatan. Mingyu memberitahu kalau dia memiliki sesuatu yang sangat penting disita gurunya. Guan Chao memberitahu kalau itu adalah rekor yang berharga dan mungkin dia tidak akan nafsu makan selama seminggu. Kemudian Jiang Yi mengaku mempunyai ide dan meminta bantuan Yifei dan neneknya. 外婆， Mereka berdua mengerjai Hao Tian Xiao yang kebetulan memang langganan pangsit di warungnya dan hampir setiap hari membelinya. Jadi saat Tian Xiao membeli pangsit, mereka memberitahu kalau sudah habis. Yifei dan neneknya melakukan itu selama seminggu. Akhirnya Tian Xiao tidak kuat karena dirinya sudah langganan selama 7 tahun dan keluarganya ingin makan pangsit. Neneknya memberitahu kalau dirinya menyita barang cucu perempuannya sampai dia tidak mood makan. Begitupun dengan dirinya yang tidak mood membuat pangsit. Mendengar itu Tian Xiao bertanya ke Yifei karena merasa tidak menyita barangnya. Neneknya memberitahu kalau dirinya mempunyai 3 cucu perempuan.
Mendengar itu Tian Xiao mengerti dan mengaku akan mengembalikannya besok. Mendengar itu neneknya langsung menyuruh menyiapkan pangsit untuknya. Melihat album miliknya kembali, Yingzi sangat senang dan memuji temannya memiliki kelebihan. Karena kartu keinginannya sudah dipakai, Yingzi ingin mengembalikannya ke mereka. Namun mereka merasa tidak banyak membantunya dan menyuruh menyimpan kartunya. Mendengar itu Yingzi juga berpikir begitu dan beranggapan Yifei dan neneknya yang membantunya. Jadi cuma mengembalikan kartu keinginannya ke Yifei dan langsung pulang dengan semangat. Saat Yingzi pulang naik kereta, tiba-tiba Zhong Yuan menyapanya dan membuatnya terkejut kenapa ada di sini. Zhong Yuan mengaku anggur di pernikahan Guan Chao tidak bisa dilewatkan dan membuat Yingzi tersenyum. Yingzi bertanya bagaimana dengan forum penting yang ingin dihadiri. Menurut Zhong Yuan dirinya sudah tidak berpartisipasi lagi dan tidak penting baginya dengan memperlihatkan kartu keinginannya kalau itu tidak valid dan membuat Yingzi tertawa bahagia. Guan Chao dan calon istrinya sudah menunggu di luar bandara dan tiba-tiba Yingzi memanggilnya dan langsung memeluknya. Zhong Yuan juga langsung memeluknya dari belakang dan membuatnya terkejut. Zhong Yuan mengaku tidak bisa meninggalkan ini. Kemudian Guan Chao memperkenalkan calon istrinya yang bernama Yang Fan. Yang Fan memberi salam ke Zhong Yuan dan membuat Yingzi bertanya kenapa bisa langsung mengenalinya. Yang Fan memberitahu kalau Guan Chao membicarakannya setiap hari, dan andai yang tiga juga datang, dirinya mengaku juga bisa langsung mengenalinya dan mereka langsung pergi. Saat di dalam mobil Yingzi meminta maaf karena Mingyu dan Jiang Yi sibuk dengan pekerjaan dan masih belum menyelesaikannya. Mendengar itu Guan Chao mengaku tidak apa-apa karena melihat Zhong Yuan dan Yingzi, dirinya sudah sangat senang. Yingzi sudah sampai di rumahnya dan ibunya langsung membukakan pintu dan memberitahu ayahnya yang sedang memasak kalau putrinya pulang. Ibunya mendengar kalau Jiang Yi kembali ke Tiongkok dan membuat Yingzi terkejut kenapa bisa tahu. Ayahnya memberitahu di kota Hantian apa yang tidak diketahui ibunya. Yingzi memberitahu kalau dia memang kembali, namun bukan di kota Hantian. Ibunya beranggapan kalau Jiang Yi kembali berarti akan menghadiri pernikahan Guan Chao. Yingzi memberitahu Jiang Yi sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak akan datang. Ibunya bertanya apa memiliki WeChat Jiang Yi, karena akan meneleponnya. Saat Yingzi memberikan ponselnya, Yingzi menyuruhnya jangan bicara omong kosong. Ibunya langsung terang-terangan kalau Jiang Yi sudah kembali ke Tiongkok, jadi jika ada waktu bebas menyuruh pergi menemuinya karena akan memasak untuknya. Mendengar itu Yingzi yang tidak enak langsung mengambil ponselnya dari ibunya. Namun tiba-tiba ada pesan dari Jiang Yi kalau dia menerimanya. Kemudian Yingzi mengaku lelah dan ingin beristirahat dan berpamitan pergi ke kamarnya. Sementara itu Jiang Yi terus melihat kartu keinginannya. Kembali ke masa sekolah, saat Jiang Yi pulang, dia terkejut ibunya ada di rumah. Ternyata dia membawa hadiah yang sudah lama Jiang Yi inginkan, yaitu sepatu roda dan membuat Jiang Yi senang. Ibunya juga memberitahu dirinya kembali sebenarnya ada yang ingin didiskusikan dengannya, karena dirinya mendapatkan pesanan besar dari perusahaan dan mengharuskan ibunya untuk tinggal di luar negeri dalam waktu yang lama, dan apabila berhasil, akan langsung mendapat promosi sebagai pemimpin tim. Ibunya memberitahu menyetujuinya. Mendengar itu Jiang Yi berusaha untuk tersenyum walaupun dia merasa sangat sedih. Jiang Yi menanyakan berapa lama dan kapan dirinya akan berangkat. Ibunya memberitahu bisa berubah. Mungkin sekitar setengah tahun dan akan berangkat malam ini. Jiang Yi hanya menjawab oke dan langsung pergi ke kamarnya. Ibunya juga bilang bahwa dia sudah menetap di sana dan akan segera menjemput Jiang Yi untuk bisa berkumpul bersama. Saat Jiang Yi sedang bermain game di kamarnya, ibunya mengetuk pintu kamar Jiang Yi dan memberitahu baru saja memanaskan nasi, jadi menyuruhnya segera keluar untuk makan. Ibunya juga memberitahu bahwa dirinya akan segera berangkat ke bandara, namun Jiang Yi tidak keluar dan tetap duduk di kursinya.
Dari luar pintu kamar ibunya menjelaskan kepada Jiang Yi bahwa keluarganya memang tidak bisa selalu berkumpul seperti keluarga yang lain. Namun itu semua hanya demi kebaikan keluarga ini. Jiang Yi hanya berkata dirinya baik-baik saja dan menyuruh ibunya untuk segera pergi. Setelah kepergian ibunya, Jiang Yi terlihat sangat sedih. Sebagai bentuk rasa kekecewaan terhadap ibunya, Jiang Yi membuang sepatu roda yang selama ini dia inginkan ke tong sampah yang ternyata diketahui oleh Yingzi. Pada saat Jiang Yi melihat nasi yang sudah disiapkan oleh ibunya, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Yingzi yang mengajak Jiang Yi bermain sepatu roda. Jiang Yi mengaku dirinya tidak bisa bermain sepatu roda dan hendak menutup pintunya, tapi langsung dihadang oleh Yingzi. Yingzi langsung mengeluarkan kartu keinginannya dengan memberitahu akan menunggunya besok di lapangan basket bawah jembatan dan langsung berpamitan untuk pulang. Jiang Yi langsung berlari mengambil sepatu roda yang telah ia buang di tong sampah dan segera membawanya pulang. Keesokan harinya Yingzi mengajari Jiang Yi untuk bermain sepatu roda. Jiang Yi merasa kesulitan untuk memakai sepatu roda tersebut dan komplain kepada Yingzi bahwa Yingzi salah memberikan instruksi dan memutuskan untuk mencobanya sendiri. Tanpa bantuan Yingzi setelah mencoba sepatu roda sendiri, ternyata Jiang Yi sudah lumayan bisa memainkan sepatu roda. Setelah itu Jiang Yi menarik tangan dan bergantian mengajari Yingzi bermain sepatu roda, dan ternyata Yingzi pun juga masih kesulitan untuk menggunakannya. Setelah beberapa kali percobaan, Yingzi sudah mulai lancar bermain sendiri dan membuat Jiang Yi yang melihatnya tersenyum. Yingzi menyuruh Jiang Yi untuk pergi bermain sepatu roda dengan yang lain. Yingzi tampak sangat bahagia melihat Jiang Yi sangat senang bermain sepatu roda bersama teman yang lain. Karena tidak hati-hati, Yingzi tertabrak oleh pemain sepatu roda yang lain dan membuatnya terjatuh dan langsung merasakan sakit di kakinya. Melihat itu Jiang Yi dan teman yang lain menanyakan bagaimana keadaannya, namun Yingzi tersenyum dan langsung berdiri mengaku dirinya baik-baik saja. Setelah sampai di rumah, ibunya mengoleskan salep di lutut Yingzi yang luka akibat terjatuh tadi. Yingzi menyuruhnya pelan-pelan karena terasa sakit. Ibunya bertanya mengapa pagi ini malah bermain sepatu roda. Alih-alih menghadiri fan meeting Stephanie Sun, Yingzi hanya menjawab bahwa dirinya tiba-tiba tidak ingin pergi ke fan meeting tersebut. Ibunya beranggapan padahal Yingzi tidak suka bermain sepatu roda karena takut jatuh, tapi kenapa malah memainkannya? Mendengar itu Yingzi beralasan karena dia ingin bermain sepatu roda bersama teman-teman baiknya. Jiang Yi nampak sedang membersihkan sepatu rodanya sambil bersiul. Kemudian Jiang Yi pergi ke rumah Yingzi untuk mengembalikan kartu keinginan kepadanya. Yingzi memberitahu bahwa Jiang Yi masih berhutang satu permintaan kepadanya. Jiang Yi mengaku mengerti dan langsung pergi. Cerita kembali pada saat Jiang Yi bertemu dengan Tiffany yang membicarakan tentang kasus hak cipta game buatan Jiang Yi. Jiang Yi menanyakan pendapat Tiffany tentang kasus ini dan apakah ada peluang besar untuk memenangkannya. Menurut Tiffany, definisi plagiarisme sangat sulit dibuktikan dan tidak ada peluang untuk menang. Tiffany menyuruh Jiang Yi harus datang pada saat sidang besok, karena itu adalah simpul kunci untuk kasusnya, dan jika Jiang Yi tidak datang besok, dipastikan akan kalah dalam kasus ini dan semua usaha selama ini akan sia-sia. Yingzi sedang duduk di dalam kamarnya, tiba-tiba ayahnya datang membawa saksofon solo dan langsung memainkannya. Melihat itu Yingzi terpukau dan langsung bertepuk tangan untuk ayahnya.
Yingzi mengaku ayahnya sangat hebat dan bisa membentuk sebuah band. Mendengar itu ayahnya bilang kalau sudah membentuk sebuah band dengan tersenyum. Ibunya Sung Yuan yang datang mengendarai motor dengan membawa banyak barang langsung dibantu Sung Yuan memasukkan barangnya ke dalam, tapi ibunya tidak membiarkan Sung Yuan membantunya karena takut kalau nanti sakit pinggang. Kemudian Bibi Liu datang untuk membeli beberapa buah, dan saat melihat Sung Yuan, dia langsung menceritakan bahwa ibunya setiap hari menceritakan tentang dirinya bahwa sekarang adalah mahasiswa doktoral dan sangat menjanjikan. Bibi Liu memberitahu di kota Hangtian masih belum banyak mahasiswa S3 yang dihasilkan. Bibi Liu juga memuji ibunya Sung Yuan karena telah berhasil membesarkan dan menyekolahkan Sung Yuan yang membuat ibunya sangat senang. Setelah Bibi Liu pergi, Sung Yuan menyuruh ibunya bahwa jangan selalu memamerkannya di hadapan orang lain. Sung Yuan bertanya bagaimana kalau dirinya tidak lulus. Mendengar itu ibunya langsung merasa bahwa dirinya sangat yakin suatu saat nanti Sung Yuan dapat menjadi seorang dokter, dan betapa bangganya ibunya terhadap Sung Yuan. Sung Yuan kemudian mengingat perkataan gurunya tentang makalahnya yang bisa lulus. Mingyu yang tengah berada di kantor dan sedang memikirkan sesuatu dikejutkan dengan kedatangan dua orang karyawannya yang izin mau pulang duluan karena akan makan malam, dan setelah diizinkan oleh Mingyu, dua karyawan tersebut bergunjing tentang Mingyu yang samar-samar didengarnya. Terlihat Yingzi, Guan Chao dan Sung Yuan sedang memakan pangsit di warung nenek. Nenek juga menanyakan tentang apakah Mingyu juga akan pulang. Yingzi memberitahu bahwa Mingyu sedang sibuk dengan pekerjaannya dan belum bisa kembali. Tidak lama kemudian Yingzi membuat panggilan video kepada Mingyu. Setelah diterima, nenek langsung bertanya kepada Mingyu kapan dia akan pulang karena yang lain sudah pulang. Nenek juga beranggapan tidak apa-apa kalau masih sibuk dengan pekerjaan dan menyuruh Mingyu untuk selalu hati-hati. Nenek mengatakan akan membuatkan pangsit kalau Mingyu sudah pulang. Setelah nenek selesai berbicara, Yingzi mengambil ponselnya dan memperlihatkan pangsit yang dimakannya bersama pada Mingyu, dan kemudian Yingzi menutup teleponnya. Setelah percakapan tersebut, terlihat wajah Mingyu yang sedih. Yingzi merasa akan lebih bagus kalau Yifei ikut bergabung ke sini. Yingzi juga memberitahu kepada nenek bahwa Yifei baik-baik saja. Ini adalah impian Yifei untuk bisa tampil di luar negeri. Setelah Yifei kembali nanti, dia akan melakukan pentas di depan semua orang. Mendengar itu nenek tersenyum lega. Ayah Guan Chao yang sedang minum bir di sebuah kedai tidak sengaja mendengar dua orang yang membicarakan keburukan tentang pernikahan Guan Chao. Karena marah dan tidak tahan dengan omongan tersebut, ayah Guan Chao langsung mendatangi orang tersebut dengan membawa sebuah botol kaca dan langsung melempar ke kepala orang itu, kemudian menghajarnya tanpa ampun. Guan Chao yang sedang makan pangsit bersama temannya dan nenek mendapat telepon dari Yang Fan menyuruh Guan Chao untuk segera datang ke kedai minum. Mendengar itu Guan Chao bersama temannya langsung berlari ke kedai dan berusaha menenangkan ayahnya, dan teman yang lain berusaha membawa ayah Guan Chao pulang. Guan Chao bersama Yingzi meminta maaf kepada orang yang telah dihajar ayahnya dan ternyata orang tersebut adalah orang tua Chen Chen yang juga ternyata adalah salah satu murid Guan Chao. Guan Chao memberitahu kalau hal ini sampai terulang lagi, dirinya bisa langsung memanggil polisi saja. Mendengar itu Guan Chao langsung ditarik Yingzi dan diajak untuk pulang. Sementara Yang Fan membersihkan bekas botol yang sudah diminum ayah mertuanya di rumah. Cerita langsung kembali saat masa sekolah di mana saat Guan Chao pulang, ayahnya langsung bertanya katanya ujian bulanan dibatalkan, namun kenapa anak dari Han Dong ambil kertas ujian dan minta dia mendatanginya. Guan Chao mengaku tidak tahu dan membuat ayahnya beranggapan Guan Chao sudah pintar berbohong sekarang dan bertanya apa lagi yang disembunyikan darinya. Guan Chao mengaku tidak ada yang tersisa, ayahnya bertanya apa yang dilakukannya di Jiangsu akhir pekan ini. Mendengar itu Guan Chao langsung ke kamarnya mencari sesuatu di lacinya namun tidak menemukannya. Ternyata ayahnya sudah mengambilnya dengan memperlihatkan tiket itu dan merobeknya di depannya. Ayahnya beranggapan kalau Guan Chao ingin menemui ibunya dan menyindirnya kalau ibunya tidak menginginkannya lagi.
Mendengar itu Guan Chou melimpahkan semuanya adalah kesalahan ayahnya karena ibunya pergi gara-gara ayahnya yang sering memukulinya, dan menurutnya siapa saja tidak akan betah tinggal bersamanya. Guan Chou mengaku seharusnya dulu ikut dengan ibunya dan langsung meninggalkannya. Guan Chou menelepon ibunya dan mengaku merindukannya. Ibunya bertanya apa ayahnya memukulinya lagi. Mendengar itu Guan Chou dengan menangis tidak mengaku ke ibunya. Dia beralasan sekarang dirinya lebih tinggi dari ayahnya. Saat Guan Chou ingin cerita tentang prestasinya, Guan Chou mendengar ibunya sibuk dengan anaknya dan memberitahu Guan Chou akan meneleponnya lagi nanti. Kembali ke masa kini, Guan Chou yang sudah pulang terlihat kesal dengan ayahnya apa yang dilakukannya tadi dan langsung menyindirnya dan membuat Yang Fan menenangkannya. Yingzi yang kebetulan mendengarnya dari luar tidak jadi masuk dan hanya menaruh barang di pintunya lalu pergi begitu saja. 还是飘在外面的，让我们终于学会了独自面对。原来烦恼才是生活的常态，皆互相分担，互相陪伴。我也常常会想念小惊喜，还有藏在平凡时光。 Kembali lagi pada saat masa sekolah, terlihat Yingzi di kelas sedang membaca sebuah buku tulisan Ding Ye dan dia sangat mengaguminya. Yingzi ingin mengajak Mingyu ke toko buku di akhir pekan untuk membeli buku barunya Ding Ye, namun setelah menoleh, ternyata Mingyu sudah tidak ada di sampingnya. Yingzi kebingungan mencari di mana Mingyu dan kemudian bertanya kepada Jiao Jiao kemana Mingyu pergi. Jiao Jiao mengaku juga tidak melihatnya. Yingzi juga bertanya kepada Zhu Buming kemana perginya Sun Yuan dan dia pun juga tidak tahu. Saat di malam hari pulang sekolah, Yingzi naik sepeda dan berhenti di depan warung nenek untuk bertanya ke nenek apakah dia melihat Yifei dan yang lainnya. Nenek langsung memberitahu bahwa mereka semua pergi ke rumah Jiang Yi. Mendengar itu Yingzi segera bergegas untuk menuju rumah Jiang Yi. Yingzi bergegas naik tangga untuk menuju rumah Jiang Yi, namun dirinya heran kenapa lampu rumah Jiang Yi padam dan berpikir bahwa Jiang Yi malas untuk menyalakan lampu. Setelah di depan pintu, Yingzi memanggil Jiang Yi. Iya. Karena pintunya tidak terkunci, jadi Yingzi langsung membuka pintunya masuk ke dalam rumah Jiang Yi dengan ketakutan sambil berteriak memanggilnya. Karena lampunya padam, Yingzi menyalakan saklar lampu. Ternyata ada kejutan dari teman-temannya untuk Yingzi yang sedang berulang tahun. Semua temannya langsung berteriak bersama-sama untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yingzi dan membuat suara letusan yang membuat Yingzi sangat terkejut. Semua temannya bertanya mengapa tidak memberitahu bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Yingzi merasa tahun ini dia harus belajar lebih giat lagi, karena itu tidak merayakan ulang tahunnya. Yingzi langsung teringat kata ibunya bahwa dia harus belajar lebih giat lagi karena nilainya sangat buruk, jadi ibunya melarang untuk merayakan ulang tahun. 不行，这可是我18岁的生日，好好说话。怎么了？有时间我就是想过我生日。听过生日。 Yingzi merasa sangat senang dan bertanya kepada temannya siapa yang membuat begitu banyak kata-kata bagus seperti ini. Guan Chou memberitahu Jiang Yi lah yang membuat semua ini. Dia menceritakan bahwa Jiang Yi sampai tidak tidur semalaman. Yingzi sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua temannya. Tiba saat waktu membuka kotak kado dan ternyata Yingzi mendapatkan hadiah lampu sepeda dari Guan Chou supaya tidak merasa gelap pada saat mengendarai sepeda waktu malam hari. Yingzi merasa senang karena dia merasa lampu tersebut sangat cocok untuk sepedanya. Sekarang giliran membuka kado dari Mingyu dan itu adalah stereo. Mingyu memberitahu bahwa Yingzi bisa mendengarkan stereo sambil di jalan. Jiang Yi langsung menyuruh Yingzi untuk tidak mendengarkan stereonya dengan keras, karena itu dapat mengganggu dirinya bermain game. Tiba giliran Zhong Yuan memberikan kadonya dan itu sebuah buku serangga cahayanya Ding Ye. Melihat itu Yingzi sangat senang dan berterima kasih kepada Zhong Yuan. Kemudian Jiang Yi juga memberikan kado untuk Yingzi yaitu berupa kotak yang sangat besar. Ketika melihatnya, Yingzi sudah sangat senang sekali. Namun saat membukanya, Yingzi tidak menyangka bahwa di dalam kotak tersebut adalah sebuah bola globe dunia dengan wajah kebingungan. Alhasil Yingzi bertanya kepada Jiang Yi untuk apa benda ini. Jiang Yi memberitahu bahwa itu bukanlah bola dunia biasa dan akan mengetahui suatu saat nanti. Mendengar itu Yingzi mengembalikan bola tersebut ke dalam kotak dan berterima kasih kepada Jiang Yi dan memberitahu akan mengabadikan bola ini dengan sangat baik. Selanjutnya hadiah dari Yifei, dia memberitahu Yingzi bahwa dia sudah menyimpan hadiah di kamarnya. Mendengar itu Yifei segera menarik Yingzi untuk masuk ke dalam kamar. Semua temannya bertanya-tanya hadiah apakah itu. Pada saat keluar,
Ternyata Yingzi sudah berganti baju dan sedikit berdandan. Semua temannya terkesima melihat kecantikan Yingzi memakai gaun pemberian dari Yifei, terutama Jiang Yi yang tak berkedip menatap Yingzi. Karena semua temannya hanya melihat Yingzi tanpa sepatah kata pun, Yingzi merasa dirinya tidak cocok memakai gaun dan berkecil hati. Namun semua temannya langsung meniup trompet dan berteriak sambil berkata sangat bagus sekali dan Jiang Yi tersenyum melihat Yingzi. Setelah semua temannya pulang, Yingzi menaruh gaun pemberian dari Yifei di atas kasur dan terus melihatnya sambil tersenyum. Kemudian dia mengambil gaun tersebut untuk disimpan di dalam lemari pakaiannya. Kembali ke masa kini, ayah Yingzi sedang memainkan saksofon dengan ayahnya Mingyu dan terlihat sangat senang sekali. Ayah Yingzi bertanya apakah Mingyu tidak akan kembali. Mendengar itu ayah Mingyu menjawab bahwa Mingyu tidak akan pulang karena sibuk dengan pekerjaannya dan melakukan perjalanan bisnis. Kemudian mereka membicarakan tentang ayahnya Guan Chao yang mempunyai temperamen sangat buruk. Di sisi lain ibunya Yingzi sedang bermain mahjong dengan ibunya Mingyu dan juga temannya yang lain. Ibunya cemas karena Yingzi sudah 30 tahun dan sudah mendesaknya menikah. Namun dia beralasan Mingyu juga tidak sedang buru-buru, jadi menyuruh memperkenalkan jika ada yang cocok. Kemudian ada yang memberitahu kalau sudah ada yang jadi yaitu Zhong Yuan, karena dulu dirinya ingat saat Olimpiade melihat Yingzi mengenakan rok ungu dan tidak sengaja melihat ke belakang berdiri di pinggir jalan menunggu Yingzi dan itu adalah Zhong Yuan. Keesokan paginya ibunya pergi ke toko ibu Zhong Yuan, dan saat melihat ibu Yingzi terengah-engah, dia bertanya apa ada urusan mendesak. Saat Yingzi bangun tidur, ibunya menyindirnya karena bangun pagi-pagi sekali. Kemudian ibunya menyuruh makan dengan cepat karena akan mengajaknya ke kafe bersamanya. Yingzi ingin tahu namun ibunya memberitahu akan tahu nanti. Mendengar itu Yingzi mengaku tidak bisa, dan saat ibunya bertanya alasannya. Yingzi bertemu dengan ayah Guan Chao dan memberitahunya masalah kemarin sangat serius karena dirinya menghancurkan toko seseorang kemarin. Hal ini membutuhkan kompensasi finansial, namun ayahnya mengaku hanya meja dan kursinya yang rusak. Yingzi mengaku akan membantunya dan sudah mendapat kompensasi. Yingzi memberitahu dirinya juga melukai pelanggan dan mereka adalah orang tua dari siswa Guan Chao. Mendengar itu ayahnya tidak tahu itu dan kenapa ada begitu banyak hal. Yingzi beranggapan masalah ini akan dibawa ke sekolah dan pekerjaan Guan Chao tidak lagi dijamin dan membuat ayahnya bertanya kenapa masalah ini mereka tidak mencarinya saja. Yingzi memberitahu masalah ini juga sudah diselesaikannya, kemudian ayah Guan Chao bertanya lalu apa yang dilakukannya di sini. Yingzi memberikan sebuah jas untuknya, awalnya bisa memakainya saat menghadiri pesta pernikahan. Faktanya dirinya sudah pergi sekarang, jadi setelan ini tidak penting lagi dan mungkin nanti tidak ada keluarga di pihak pria. Yingzi tahu kalau ayahnya peduli dengan Guan Chao dan dirinya bertengkar kemarin karena mereka membicarakan pernikahan Guan Chao. Jadi menyuruh untuk memberitahunya sendiri ke Guan Chao. Yingzi juga tahu sebenarnya Guan Chao berharap ayahnya datang menghadiri pernikahannya. Kemudian Yingzi berpamitan dan terserah padanya akan memakainya atau tidak.